Ya, laki-laki memang pemimpin dalam rumah tangga, tapi bukan berarti membatasi perempuan. Kalau ada faktor orang ketiga, itu, saya mengalami Oke susah-susah oke, bareng, tapi nggak bisa kalau harus berbagi hati gitu, tidak ada keluarga. oke. Datang itu demi suami, karena kan saya hancur tuh dari keluarga juga. Keluarga saya tidak terima saya saat ini. Ya saya tahu dia bapak dari anak yang saya kandung. Oke, halo kata kunci. Di video kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu atau tamu dari kata kunci yang akan banyak mendiskusikan nanti terkait masalah perempuan mungkin perempuan. Dan kan masih lagi hot-hot dan masih panasnya yang kemarin terkait masalah Hari Kartini. Ya, selamat datang Mbak. Iya, selamat datang. Oke, jadi saya sebutnya Mbak karena namanya tidak mau disebutkan. Jadi identitasnya juga disembunyikan. Iya. Bagaimana kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Baik, Di bulan Ramadan ini lancar puasanya? kalau saya kan lagi berhalangan ya, Oh, sementara lagi ya, berhalangan. karena kondisi hamil. Oh, itu lagi Iya, lagi sudah berapa bulan? ini jalan 6. 6 bulan. Oh, Cuman kan saya tidak berpuasa itu karena kondisi. Kondisi saya yang memang kayak susah oh makan. lagi Iya, di oke. masa-masa yang ada masalah juga gitu. Oh, gitu. Iya, Heeh. Tapi apa yang penting adalah kesehatannya dia iya, saat lagi membuahkan, lagi hamil ya kan? iya, Itu penting. Bukan hanya untuk diri kita juga tapi iya. iya, heeh. Itu yang saya pikirkan juga. Betul betul betul. Ini Mbak, kan tadi kita akan bahas tentang perempuan. Iya, Heeh. Kemarin juga masih hotnya ini bicara tentang Hari Kartini, baru iya, beberapa hari yang lalu. Kemudian, eee, mungkin saya antar di, isu patriarki atau budaya patriarki itu, selalu memposisikan, sosok laki-laki itu menjadi sentral dalam keluarga. Heeh. Diduga itu jadi, sebab, muncul atau hadirnya, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Karena, by data bahwa kurang lebih ada 8.000 kasus, kurang lebih 8.000 kasus, tapi yang melapor hanya sekitar 1.000, berarti kurang lebih ada sekitar 7.000 kasus yang iya. tidak terpublish gitu. Menurutnya Mbak, seperti apa? Kalau saya melihat patriarki ini seperti budaya ya, Mhm, baik itu di pemerintahan, di sosial, maupun di kehidupan rumah tangga ya, oke, yaitu kepala rumah tangga mhm gitu. Kalau saya melihat memang sebenarnya, mhm, budaya patriarki itu saya tidak setuju gitu, tidak setuju. oke, Karena pertama, ya laki-laki memang pemimpin dalam rumah tangga, mhm, tapi bukan berarti membatasi perempuan untuk memiliki hak yang sama gitu. iya iya, Misalkan berkarir. Jadi ya di posisinya kan kalau kita lari ke Islam juga kan perempuan dan laki-laki itu sama. oke, Ya derajat manusia itu derajat semua sama. mhm, Ya, yang membedakan itu iman dan takwanya iya gitu. iya, Makanya kalau di keluarga mungkin ya itu, mungkin seperti perempuan ketika memilih suami adalah pembahasan di situ. mhm, Maksudnya kan, tahu tidak karakter suaminya bagaimana, iya iya, apakah nanti setelah menikah melarang, oke, kan suka iya ya iya iya, ada betul yang betul betul, melarang mhm. bekerja, Masih mungkin pacaran saja sudah iya, ada yang ini, iya, yang melarang. iya, di situ kita bisa lihat lah. Cuman kadang-kadang, laki-laki pintar. Pintar mengelabui. Iya, Berarti ada pengalaman ini, ada pengalaman. bisa diceritakan nggak dikit? Pengalaman saya ya, saya kan memang sebenarnya tidak pacaran lama begitu, Mhm, tidak oke. suka, karena ya di Islam juga kan kurang baik ya, kalau Iya. menurut saya Mhm ini. mhm. Jadi pada saat saya mengenal dulu suami, Ya. ya tidak lama dan kita memutuskan untuk menikah. Mhm. Cuman kan saya juga tidak asal ya, pasti
tahu keluarganya, Oke, itu asal jadi usulnya. pertimbangan, Iya. ya. Cuman ya tidak ada yang menjamin sih pacaran lama atau baru kenal Mhm. rumah tangganya langgeng, Oh, ya kan? iya 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 Ya, iya, heeh. pasti juga di dalamnya ya ada lika-likunya. Betul. Ya ada yang pacaran sebentar tapi cocok, Heeh. awet gitu. Itu juga banyak gitu. Ada yang pacaran lama juga rumah tangganya cuma sebentar begitu. Oke. Tapi, sejauh ini rumah tangga Rumah tangga, heeh, mungkin saya lebih mau sharing sedikit ya. Ini pengalaman pribadi saya. oke. Makanya, saya juga tidak bisa disebutkan namanya. Oke oke. Ya, karena juga saya mengalami pengalaman yang pahit. Bisa nggak diceritain dikit? Mungkin Panjang juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman, nggak usah terlalu iya, spesifik, disingkat aja gitu. iya. Saya sebenarnya juga dulu, lebih aktif gitu di mengangkat isu kesetaraan gender ya. Oh iya kan, Ya, ini aktivis juga sebelumnya? aktivis. Mhm. Jadi ketika saya sendiri mengalami gitu, itu sangat kayak shock. Oh Iya, iya, jadi sebelumnya banyak, iya, mengkaji, banyak membahas, iya. berdiskusi, oke. Ketika saya mengalami, ya itu emang benar-benar sih mengapa data tadi membuktikan kan 8.000 Mhm. kasus dan yang melapor hanya 1.000. Ya itu, pertama saya mengalami sendiri ketika saya mengalami, maaf ya, Ya, kekerasan oke. begitu dalam rumah tangga, memang dukungan itu sedikit, Dukungan dari dukungan seperti termasuk apa? dari keluarga. Dari keluarganya Iya, si Mbak? keluarga saya atau mungkin lingkungan sebagian orang gitu Mhm ya, mhm. menganggap kayak, "Ngapain sih?" Kayak itu kan aib. Iya iya. Sedangkan kalau kita bahas mengenai aib, ya ini bisa nyawa loh ya gitu Betul yang betul. iya, Heeh. nyawa yang hilang gitu, Itu resikonya, mhm. resikonya. Jadi waktu saya mengalami kekerasan itu, saya berjalan sendiri. Ya, Tidak ada yang menemani. tidak, karena itu keluarga, keluarga kayak, "Coba ini lagi, diperbaiki," begitu. Oh, pandangan keluarga, Iya, ya mungkin karena masih ada solusi. iya, sedangkan untuk kasus yang saya hadapi ini sudah beberapa kali begitu, dan saya, masuk jalur hukum tuh sudah 2 kali. Oh, jadi nggak ditinggal diam? Ada Iya, saya nggak tinggal diam karena pertama itu, mhm. saya itu, ya salah satu perempuan yang memang anti kekerasan. Nah, ketika saya dihadapkan dengan situasi saya mengalami nih, Iya, heeh. pasti ada perlawanan. Oke. Dulu saya masih kayak, "Ya udahlah balikan, Mhm. tidak masalah," begitu Masih ya. positif? Iya, saya yakin bisa berubah. Oke. Terus juga memang ada kita perjanjian damai tapi dengan syarat gitu, kalau mengulang Mhm. maka siap diproses hukum. Secara personal Iya, secara personal di ini ya, kepolisian. oh oh berarti langkahnya Kepolisian. sudah di Iya, tingkat iya, kepolisian? iya, itu di kepolisian tapi damai begitu, Itu melapor kapan? akhir tahun. Akhir tahun kemarin? Ya akhir tahun kemarin. Terus, apa, prosesnya sudah sejauh mana? Kalau dulu tuh karena saya tuh tidak terlalu berniat melanjutkan, kan saya Oke bilang oke. tadi masih memaafkan, Oke oke. cuma saya ingin dia punya kontrol. Mhm. Karena kan semua orang ya sebenarnya kita bebas melakukan apapun, tapi jangan semau-mau ya, Iya harus iya tetap iya ada iya. kontrol, kan ada Heeh, hukum. mhm. Makanya dulu saya sempat melapor karena saya ingin, ya ketika dimediasi ya itu ada efek yang suami saya ini gitu, Mmm. pahami bahwa tidak semua perilaku itu ya terlepas dari hukum gitu, apalagi melanggar hukum. Oh, iya iya iya, oke. Ini, kita masih membahas terkait masalah kekerasan, dalam rumah Iya. tangga, Mbak. Eee, menurutnya Mbak, semestinya perempuan harus memintarkan diri untuk, memposisikan diri seperti apa dan, laki-laki seperti apa kira-kira? Kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, Iya, karena setiap orang, apalagi rumah tangga orang tuh beda-beda. oke. Kalau saya pribadi sebenarnya misalkan suami saya melarang hal yang mungkin baik,
Menurut syariat Islam ya tidak masalah. Oke. Selagi tidak menabrak ya, Iya iya iya. keluar dari Islam begitu ya, saya masih kayak menaati. Mmm. Tapi kalau misalkan sudah kayak saya kan mengalami nih, Iya. saya sudah taat, tapi misal nih, suami tidak menjalankan fungsinya ya sebagai seorang suami. Sebagai seorang pemimpin dalam Iya, rumah tangga. seorang pemimpin dalam rumah tangga begitu. Bahkan cenderung kasar. Iya iya. Mungkin itu yang bikin apa ya? Ya perempuan-perempuan itu harus berpikir, Harus pintar juga melihat harus ya. pintar. Karena sebenarnya kunci rumah tangga kan komunikasi. Iya. Mungkin awal-awal ya komunikasikan dengan suami. Iya iya. Saya mau begini, suami mengizinkan tidak. Kalau tidak apa alasannya begitu. Mhm. Kalau misalkan alasannya ya logis ya tidak apa-apa sih. Ya kan? Mhm. Demi keutuhan rumah tangga. Tapi kalau alasannya kayak ya tadi patriarki sekali gitu, Iya iya. ya mungkin di situlah perempuan dilema ya. Iya gitu ya. Heeh. Tapi kalau kasusnya sudah kayak saya kan bukan cuman tentang hal-hal misalkan saya tidak boleh kerja, oke deh gitu. Oke. Tapi kalau sudah ada kayak kekerasan, Mmm. itu kan kayak ya itu, speak up. Oke. Kalau di luar dari itu, misalnya kan tadi kita masih bicara tentang patriarki. Biasanya menjadi sebab, ada tidak menurutnya Mbak, ada sebab sendiri kenapa bisa laki-laki, bersikap seperti ini dalam rumah tangga? Ada ndak faktor-faktor misalnya kayak tadi, dia melarang kerja, kemudian dia melarang mungkin, bagusnya perempuan di rumah. Ada tidak penyebab yang atau faktor lain gitu, yang buat, laki-laki bersikap melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Sejauh ini sih kalau saya lihat untuk kayak pelarangan kerja dan lain-lain, mungkin butuh ini ya, kan rumah tangga itu kan saling mencintai. Iya Mungkin iya awal-awalnya suami melarang, iya, tapi kan istri bisa pelan-pelan, heeh, "Bolehlah, boleh gitu kerja." Nah, di situ mungkin harus ada komunikasi. Nah, ketika memang suami melarang melarang gitu, iya. apalagi sampai melakukan kekerasan, Kalau faktor misalnya, faktor ada orang ketiga dalam rumah tangga? kalau ada faktor orang ketiga, itu, saya mengalami. Oh gitu. Iya Tapi itu bisa jadi sebab juga mungkin ya? Pengaruhnya kuat? iya. Kalau saya pribadi pelarangan-pelarangan kerja, kalau misalkan emang dia emang sanggup menafkahi, Betul betul, no problem gitu mhm, ya. Mungkin ada juga perempuan yang memang kerja karena tuntutan ekonomi iya juga, betul, suaminya mungkin, butuh dibantu ya, mhm untuk memenuhi kebutuhan gitu. Tapi kalau misalkan ada orang ketiga, mhm. itu yang berat. Bisa nggak diceritakan sedikit? Karena kan tadi diantar bahwa, proses pacarannya, proses kenalannya ndak lama, Iya heeh. Pasti, saya menilai kalau salah ditegur saya. Kalau saya menilai berarti sudah yakin betul dengan, sosok ini. iya Karena mungkin pertimbangannya karena faktor keluarga, dia juga baik, dia mungkin bisa setia, terus tiba-tiba, masuk proses rumah tangga berubah gitu, iya. ya kan bisa dibilang berubah. Bisa nggak cerita, dengan pihak ketiga tadi tuh, orang ketiganya? Mengenai pihak ketiga Iya, ya, tiba-tiba, perubahan sikapnya seperti apa begitu? awal-awal sih kayak normal-normal ya biasanya kalau baru menikah. Tapi kalau sudah beberapa bulan Mhm. berjalan, ya itu, ada juga beberapa kasus-kasus di rumah tangga itu orang-orang ketiga ya, orang ketiga Iya gitu. iya. Nah itu perubahan sikapnya mungkin lebih kayak tapi saya tidak tahu ya, beda orang beda Iya, sikap. oke. Nah kalau saya sendiri tuh mengalami kayak dia lebih temperamen. Oh, efeknya ke situ. Ya, jadi kayak sebenarnya dia yang berbuat nih, Mhm mhm. tapi kita yang dicurigai gitu. Oh, begitu. Iya, jadi kayak dia menutupi kesalahan dia itu dengan cara mengalihkan kesalahan ke kita. Oke.
ke saya Heeh. gitu. Jadi ya perubahannya benar-benar kayak memang Kalau terasa oke, menikah di kapan, Mbak? di 2021 awal. 2021 awal. Terus mungkin Mbak merasa bahwa, situasi ini sudah mulai, beda, sudah mulai memburuk, itu di bulan keberapa pasca nikah? Bulan ketiga. Oh, bulan ketiga. Enggak, 3 akhir akhir, mau ke 4. Oh, berarti sudah iya, karena biasanya kan ada orang yang bilang seperti itu, bahwa di bulan-bulan Iya, ketiga, oh, bulan ke-6 itu adalah masa-masa sulit biasanya, iya. ada godaan-godaan gitu. Heeh. Eee, selain dari itu, apa, terkait masalah masih bicara tentang pihak ketiga tadi, orang ketiga tadi, bukan pihak ketiga ya, Iya, orang orang ketiga, ketiga. orang ketiga, orang ketiga. Eee, itu secara frontal nggak ditunjukkan bahwa misalnya kayak suami ini menunjukkan bahwa, ya benar ada orang ketiga atau Mbak sendiri yang dapat, Sering saya yang dapat, sering dapat? iya. Karena, Atau saya sebelumnya curiga? Eee, saya kan dia kan paling hanya berani di telepon, video call begitu, Heeh, dengan dengan orang wanita ketiga lain? iya, Oke. belum sampai bertemu karena mungkin juga kan dia juga masih kayak menjaga nama baik keluarga ya. Heeh. Jadi kayak masih sembunyi-sembunyi begitu, telepon, video call. Cuma saya tidak waktu itu saya berpikir kan karena memang setiap perempuan kan biasanya saya nih menilai suami karakter begini. Mhm. Saat itu saya menilainya ya sudahlah yang penting keluarga saya baik-baik saja, Masih utuh, iya. ya. Tapi saat itu saya berpikir, kok lama-lama berubah begitu sikapnya. Terus akhirnya saya ya itu telusuri Oh, di awalnya. penasaran juga? Ya, saya juga dulu pernah gabung di relawan IT ya. Oh, Ya, iya iya iya, menarik jadi menarik, iya, heeh. jadi, dia tuh seolah-olah saya tidak tahu, padahal saya tahu. Tapi memang Mbak seolah-olah nggak tahu? Saya itu orangnya yang benar-benar sabar. Jadi saya masih lalui-lalui itu masih kayak, fine-fine aja gitu. Iya, kan biasanya ada, kalau kita bahas perempuan ya, kan ada yang frontal menyampaikan dengan rasa emosi, ada juga Tidak, yang Mbak ini tipikal orang yang, sabar menyembunyikan dulu, karena tunggu saya tahu karakter dia. oh, iya. Karakternya tidak bisa langsung kita tembak begitu, "Kamu Mmm, salah," gitu. berarti disesuaikan dengan Iya, pasangan karena kan saya juga ambil jurusan sosial. Jadi saya agak sedikit ini gitu, lebih kayak berhati-hatilah. Oke. Jadi saya itu telisik dulu tuh, telusuri, terus emang bener gitu ada beberapa nomor handphone perempuan Mhm. dan ketika dia tidak tahu tuh saya telepon perempuan itu. Oh, Iya, responnya? ya mungkin perempuan tuh kaget. Iya, Perkiraan Mbak, dia tahu nggak kalau yang nelpon ini istrinya? tahu. Terus Karena respon? saya langsung ngeliatin wajah, ya dia matikan langsung. Oh, Ya, terus di situ saya langsung kayak karena ada kayak dulu tuh masih kayak simpan bukti ya, bukti-bukti kayak video call, oh telepon, handphone, disimpan? saya Heeh, screenshot begitu. heeh. Eee, ya sudah, saya nunggu waktu yang tepat gitu Untuk menyampaikan itu? untuk menyampaikan, karena saya pengen tuh penyampaian saya juga tidak memojokkan dia. Oke, Akhirnya, saya sampaikan baik-baik, mhm. Itu di eee, bulan keberapa, Mbak? Di pasca nikah? mungkin bulan keempat, Oh, disampaikan itu? ya ya. Oke, Itu saya sampaikan, saya bilang, "Ini siapa?" gitu, "Kok mhm, ada nomor perempuan?" oke. Awalnya sih mengelak, cuman akhirnya dia bilang, "Ya iseng-iseng," gitu. Saya Jadi bilang, "Ini pernikahan loh," gitu, sudah "masa mau iseng-iseng?" sudah bukan pacaran lagi ya? Iya, Mhm. pernikahan tuh nggak bisalah dibuat iseng-iseng begitu. Kan ada istri, Iya. untuk apa gitu perempuan lain begitu. Cuma saat itu karakter dia keluar. Dia kayak menunjukkan sikap, itu tadi Iya, yang patriarki, mhm. "Kamu bisa apa kalau misalkan saya mau main perempuan?" Itu Oh, yang iya. kayak saya, "Hah?"
sebagai perempuan down ya. Iya iya iya. Kamu Tapi bisa apa gitu. respon pihak keluarga dari Mbak dan suami? Kalau karena saya kan tinggal jauh ya dari keluarga. Oh, Keluarga kan berharapnya saya baik-baik aja begitu. tapi Jadi keluarga dari awal ada masalah tuh saya tidak pernah cerita. sampai Sampai sekarang pada iya, enggak, sampai pada akhirnya kasus yang terakhir ini. yang melapor? Ya, yang terakhir ini kasus yang saya hadapin baru saya sampaikan ke keluarga. Dan itu keluarga saya juga lebih kayak nasehatin untuk balikan karena saya kan hamil begitu. Oh, Ada iya pertimbangan. iya. Cuma saya sudah capek. Sudah capek. Perempuan itu kita ndak apa-apa dibawa susah ya. Maksudnya sama suami ndak apa-apa kita hidup biasa, Oke susah-susah oke, bareng. heeh heeh. Tapi ndak bisa kalau harus berbagi hati gitu. Iya Kalau iya iya iya, iya 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 iya. Boleh bersusah-susah dalam konteks materi yang dimaksud, iya. tapi kalau perasaan itu nggak bisa dibagi. Kayak ibarat sepiring berdua tidak apa-apa begitu. Mhm. Tapi Tapi kalau hati nggak boleh iya, ndak boleh. oke. Tapi tadi, kita kembali ke proses pelaporan Iya, di kepolisian. Itu sekarang sudah sejauh mana, Mbak? masih penyidikan sih. Masih Cuma penyidikan? belum naik ke kayak penetapan gitu. Itu sudah berapa lama? Jalan mau 3 bulan. Karena Oh, prosesnya rumit ya. Tidak mudah, mungkin kepolisian juga butuh bukti-bukti yang kuat ya untuk yang kuat, apalagi yang ibaratnya ya, yang saya lawan juga ya termasuk keluarga yang luar biasa. iya iya. Saya sebenarnya sangat sayang sama mertua, sama keluarganya gitu. Sangat sayang sekali. Oh, dekat, Ya, akrab begitu? iya, Heeh. ya akrab lah, saya menganggap seperti orang tua sendiri, karena kan juga saya orang tua jauh, Oh, iya iya iya, orang tua heeh. jauh. Yang kedua juga memang saya jauh dari sosok ibu. Mhm, Jadi ketika saya dapat mertua gitu ya, saya sebisa mungkin gitu kayak mhm. seperti orang tua saya Ya, membawa gitu. suasana Iya, bahwa iya kayak kalau lagi di rumah kan dia minta pijit, oke, ya sambil santai gitu kan saya ngobrol. pijitin, ngobrol gitu. Jadi memang saya juga menyatu dengan keluarga. Cuman masalah saya tuh ya dengan suami. Ya Tapi Allah uji di situ. oke, sejauh ini setelah pelaporan kan pasti biasanya, psikologinya pasti berbeda. Iya, Oh, ternyata ini sudah, si Mbak ini kan sudah ngelapor, biasanya ada psikologinya pasti beda, berubah gitu. Kayaknya sih harus memperbaiki, bicarakan dengan istri. Itu ada ndak? sering dia minta berdamai. Oke, Itu udah sering dia minta ke saya kan tinggal mungkin juga ya mungkin minta dicabut, pelaporannya sering, sering, minta berdamai itu sering. tapi Tapi kan saya juga berkeyakinan ya, dulu udah pernah loh damai, tapi diulang. masih diulangi. Bahkan ini kejadiannya saya hamil begitu, Itu oh kejadian itu sudah saat saya hamil. hamil? Di Jadi iya, di usia berapa? 3 bulan. Oh, baru berarti. Iya, hamil 3 bulan tuh saya mengalami kan, itu kayak trauma berat buat saya. Mhm mhm. Tambah saya juga background keluarga saya mungkin, ya maaf gitu ya, keluarga saya tidak pernah ada kekerasan. Oh, jauh dari Kekerasan, kekerasan, pokoknya iya, jauh dari situasi-situasi hal seperti itu iya, mungkin ya, nggak pernah mengalami atau mungkin di dalam ruang lingkup keluarga nggak pernah terjadi sekalipun, situasi seperti itu. iya ada cekcok hanya sekedar mulut Ya gitu itu tapi yang ndak biasa, itu terlalu kan gitu. biasa biasa, sangat-sangat Iya, sangat hal-hal yang itu juga lumrah. jarang Mhm, jarang jarang sekali. Saya kayak cuma pernah 1 kali itu waktu saya kecil. Terus, berarti adem betul keluarganya Mbak ini? ya kita memang keluarga yang sederhana gitu, tapi kalau untuk kerukunan harmonis tuh kayak Iya iya bener-bener iya, kan di desa ya, heeh. jadi bener-bener terasa. Nah, impiannya Mbak kira-kira, terkait masalah, keluarga, cita-cita memiliki keluarga, seperti apa gitu? Kan ada Iya, contoh misalnya ada keluarga yang, suami istri itu seperti berteman begitu. iya.
ada juga saling cuek. Sebenarnya kalau ditanya harapan keluarga, karena saya sudah pupus, jadi kayak harapannya saya Nggak berpikir ke situ. ya, ya awal-awal mungkin pas saya belum menikah gitu, Oh iya, kalau sebelum nikah gimana? ya harapannya ya pasti semua orang pengennya rumah tangga yang bahagia, harmonis, suami istri itu seperti teman, Iya, sahabat, kakak, adik, atau ayah gitu. Cuman setelah kejadian kayak susah, susah. ya kayak hati saya kayak, kan saya jauh ya, Heeh, tidak ada keluarga. oke. Datang itu demi suami, Hmm. tapi disakiti. Ada tisu dulu Kak. Jadi kayak pengorbanan saya tuh kayak sia-sia gitu. Sorry sampai nangis. Karena ya itu kalau ditanya harapan sudah tidak. Dan enggak Saya nggak tahu kapan saya mungkin membuka hati, cuman untuk saat ini. saat ini sudah kayak berat lah untuk kayak buka hati gitu. Oke. Karena ini kejadian ini benar-benar trauma. Hmm. Karena kan saya hancur tuh dari keluarga juga. Keluarga saya tidak terima saya saat ini karena saya hamil, kan beban. Nggak tahu mau lari kemana. Tapi ada nggak tempat Mbak curahkan hati kondisi sekarang seperti apa? Atau yang bisa meredam rasa sakitnya Mbak? Pasrah. Hanya Saya tidak ada tempat lain. berdoa. Saya pasrah gitu sudah kayak. Untuk kasus juga saya pasrah. Kalau misalkan polisi bilang kasusnya seperti apa, saya terima gitu. Kan kalau misalkan di dunia nggak dapat keadilan, kan Allah nanti kasih keadilan. Gitu. Ya saya beratnya di situ karena keluarga. Awal-awal ya saya terima gitu. Karena kan keluarga pengennya saya baik-baik aja. Apalagi kan berharap, kan saya jauh nih dari mereka. Berharap saya punya keluarga yang rukun, Iya. harmonis gitu ya. Apalagi orang tua tidak melihat saya begitu. Ya pas tahu kasus saya ini, keluarga kayak masih, ya itu saya bilang, orang untuk speak up susah. Karena di keluarga itu selalu berpikir masih bisa diperbaiki, gitu kan. Sedangkan saya mengalami begitu, bahkan mungkin kalau balikan lagi mungkin saya bisa mati gitu. Maksudnya Lebih parah lagi iya, mungkin ya. mungkin secara badan nih sehat, tapi saya nggak jamin pikiran saya sehat. Mental Ya, ya. mental saya rusak. Makanya saya ambil jalur perpisahan juga itu karena saya pengen saya sehat secara, Mau kembali iya, normal lagi. iya, Oke. secara ini pikiran saya sehat gitu kan. Saya nggak mau saya stres, karena kan saya stres. Itu bisa berefek Mbak sama Iya. Makanya saat ini. saya lebih kayak saya pasrah sudah, karena saya nggak mau anak saya gitu kenapa-napa dalam kandungan. Oke. Makanya saya ya udahlah. Tapi tadi soal keluarga nggak terima, kenapa? Sebabnya apa? Posisinya kan saya hamil. Oh, faktor itu. Mungkin diminta Karena pertimbangan lain. kamu mau punya anak, maksudnya tidak ada bapaknya gitu kan. Apalagi di tempat saya juga baru tahu saya itu baru menikah. Kan orang tua malu ya. Kan baru menikah gitu. Tiba-tiba hamil, pulang-pulang hamil begitu. Bercerai, pasti kan keluarga kok nggak didamaikan atau nggak disuruh balikan, pasti kan begitu. Karena kan di keluarga saya itu keluarga harmonis. Saya bilang tadi kan keluarga saya itu Sangat kayak, harmonis. iya, makanya kakak saya juga misalkan ada masalah dengan suaminya gitu,
itu keluarga semampunya gitu untuk memperbaiki. Ya, Dan menyelesaikan. alhamdulillah memang keluarga maksudnya tidak Jadi sampai bubar gitu. jadi dengan ada tuntutan, bukan tuntutan ya, dengan adanya saran dari keluarga bahwa sebisa mungkin dipertahankan, kemudian dari mbaknya juga merasa berat karena kondisi fisik baik tapi secara mental itu sudah Ya, kalah gitu. Solusi yang biasa muncul, yang positif ini, yang positif biasanya muncul dari mbak itu apa kira-kira? Atau sudah tidak kuat sama sekali? saya Kan kuat. pasti ada harapan bahwa saya akan keluar dari situasi ini. Iya, saya pasti kuat karena memang saya alami hal yang sulit itu bukan hanya sekali begitu. Saya sering mengalami hal-hal sulit itu, maksudnya tanpa dukungan orang tua, keluarga itu saya pernah mengalami. Bukan kali ini saja gitu. Kan Ada saya cerita sebelumnya? enggak kan iya saya biasa merantau, hidup Oh, ya, oke. sendiri, kayak kuliah saya cari uang sendiri Mhm. begitu. Jadi kayak mental saya sudah itu, maksudnya sudah terlatih di situ. Tapi kalau untuk kayak saya mengalami kekerasan, baru pertama lah. Oke. Dan saya ya itu, saya menghindar dari stresnya pikiran saya Iya betul. gitu. Itu yang agak sulit, Ya, kita mau tunggu waktunya sampai kapan iya, gitu. Oke, Mbak. Ini Mbak, apa, tadi melapor kemudian katanya sudah mau pasrah dalam proses hukum itu. Entah iya. hasilnya seperti apa. Kira-kira menurut Mbak, harapan terbesar dari, hasil proses hukum itu apa? Harapan saya ya saya dapat keadilan. Kalau memang dia salah ya dia harus bertanggung jawab. Mmm, Ya, karena juga kalau saya ingat pemukulan itu ya luar biasa. oke. Kondisi hamil, jadi ya saya pengen dia tuh juga Sadar. sadar semua perilaku apalagi seperti itu ya, melanggar hukum itu ya harus ada konsekuensinya gitu. Oke. Tidak bisa kayak, "Wah, saya tidak mungkin loh di penjara, saya kebal hukum," dan lain-lain begitu. Tidak. Iya, ini juga kan soal manusia gitu, ada Iya, manusia kecil ini. iya. Mhm. Kalau model kekerasan yang Mbak dapat, yang umum saja kayak gimana? Mungkin pemukulan lah. Pemukulan, kurang lebih Iya, pemukulan ya? iya. Oke. Ya seperti Tapi itu. sedih juga nih Mbak, minta maaf, kalau sampai harus nangis tadi. Nggak apa-apa sih, karena kan saya juga sebenarnya shock ya dengan kejadian ini. Terlebih lagi saya juga dulu aktivis yang Iya, heeh, aktif di anti ya, menyuarakan anti-anti anti kekerasan. kekerasan dan saya mengalami. Dan benar orang yang mengalami itu tidak mudah speak up. Iya Entah itu betul, dari iya keluarga, iya, lingkungan, bahkan selalu kayak disuruh ambil jalan damai begitu. Tapi saat ini saya sudah kayak, ya Allah semoga jalan yang saya ambil ini benar gitu. Ya amin. saya pengen ya itu, ya saya tahu dia bapak dari anak yang saya kandung, cuman kan saya juga pengen dia belajar gitu Iya dari iya. tindakan Ya harus dong Mbak, iya, masa tinggal diam tunggu iya, sesuatu, iya kan harus juga ada proses penyadaran diri. iya, penyadaran. Mungkin di luar dari kejadian Mbak, di luar sana juga kan banyak yang terjadi seperti itu. Iya, Tadi kalau fakta di hasil ini, secara kuantitatif di tahun 2021 tadi itu ya, 8.000 yang lapor hanya 1.000. Menurutnya Mbak, menurut pandangannya Mbak saja nih, sekitar ada 7.000 yang tidak melapor. Itu kira-kira karena apa Mbak? ya mungkin salah satunya tadi karena Takut? keluarga, dukungan keluarga. Kadang orang juga menganggap itu tuh sebagai aib Iya ya, heeh. keluarga, atau orang kayak sudah terbiasa lah cuman misalkan dipukul nggak apa-apa, dimaafin gitu, kayak menganggap itu biasa. Tapi sebenarnya faktor yang paling berpengaruh dari keluarga sih, Dari heeh, orang tua maksudnya? iya keluarga besar saya. Ya kayak saya walaupun saya tidak dapat dukungan,
Tapi saya yakin kok, sebagian keluarga mendoakan yang Iya, terbaik. yang terbaik. Itu Karena pilihan saya kan jalur hukum. mhm, Saya yakin ya lambat lambat laun ya mereka mengerti bahwa saya ambil jalur hukum itu pilihan yang memang tepat untuk saya gitu. iya. Makanya juga kemarin sempat kan saya punya kakak laki-laki, sempat berdebat dengan saya begitu. Kayak awalnya begitu dia kayak, "Balikan aja," gitu. Lambat Semoga laun dia iya, ngerti. awalnya itu kayak balikan aja, mungkin nanti setelah lahir anaknya dia berubah, Oh, begitu. iya bisa, Iya kan, maksudnya mendamaikan. Tapi saya bilang tidak bisa gitu. Tapi ya namanya tetap kakak kandung ya, iya, jadi kayak saya hilang komunikasi tuh mungkin beberapa bulan, dia baru komunikasi lagi, chat saya begitu, oke "Dek," katanya, "kalau kamu mau lahiran di sini aja, tempat Kakak," gitu, oke. tempat Kita, dia. telepon langsung Kakak dari Mbak. Nggak, bercanda. Ini Mbak, Iya, mungkin, di luar konteksnya kita bicara tentang luar, mungkin saran dari Mbak untuk orang-orang di luar banyak yang masih masih muda, kemudian berpacaran, kemudian kan tidak sedikit juga ada kejadian-kejadian seperti itu, masih iya, proses pacaran, sudah mengalami kekerasan, apalagi kalau sudah masuk dalam proses, rumah tangga yang notabene-nya ini sudah jalan terakhir mungkin ya, di proses kehidupan kan hukumnya iya, iya, wajib kita nikah itu iya, pasangan itu sudah menjadi memenuhi separuh agama lah ya. mhm, untuk orang di luar sana kira-kira seperti apa Mbak, sarannya gitu? Sarannya mungkin sih kurang ini juga sih ya, karena kan kadang saya mempercayai gitu jenis ta'aruf, Oke, ya saya mempercayai ta'aruf. Cuman kalau misalkan ada kejadian seperti saya nih, ya mhm. ini saya anggapnya musibah. Saya sih kayak lebih suka jalan ta'aruf daripada pacaran lama gitu. Karena nggak jamin juga, tapi ya saya juga tidak melarang orang untuk pacaran, silahkan. Itu kan hak masing-masing ya. Iya iya, Kalau saya pribadi, saya sebenarnya lebih suka jalan ta'aruf, kayak mhm. lebih menjaga. Cuman kebetulan saja dapatnya yang memang mungkin tidak tidak beruntung lah. Oke. Itu kemarin kurang lebih pacarannya berapa lama Mbak? Proses Sebentar, berapa mungkin jalan 2 bulanan. 2 bulan? 2 bulan Iya. sudah mentok yakin untuk Iya, pengenalan kan kita juga ngobrol dan memang saya juga sempat ketemu dengan orang tuanya begitu. oh iya, Ya, proses perkenalan keluarga aman, iya, lancar? iya. Ya lancar lah, kalau nggak lancar nggak Awalnya mungkin sampai awalnya nikah. agak susah sih karena yang susah dari keluarga saya malah. Karena? Saya kan Sunda, orang Oh, Sunda nih. oke. Keluarga saya berpikirnya orang Makassar tuh kasar. Aduh. Tapi kan kita ini baik-baik ini ada di sini, Iya, baik. makanya Jadi cara meyakinkannya ke pihak keluarga? saya bilang ya tidak semua begitu. Terus Mhm, juga keluarganya baik-baik gitu kan. iya, Dia juga selama saya kenal juga baik. Ya kadang orang kan nggak bisa ditebak ya, iya iya betul, bahkan orang alim sekalipun kita nggak bisa tebak. betul, Iya, bahkan kasus-kasus banyak loh, iya orang yang kiai-kiai yang kemarin tuh yang dihukum mati, yang dia maaf gitu, cabul. memperkosa iya, Iya, santrinya itu banyak. iya. Padahal santri Iya, loh, santri. Berarti iya. kalau santri berarti bisa diartikan dia sebagai gurunya santri gitu. Iya, makanya orang tuh tidak bisa ditebak. Betul. Makanya ya itu musibah lah buat saya gitu ketika saya kenal orang yang mungkin melakukan hal yang saya tidak inginkan gitu ya. Itu musibah buat saya, ujian buat saya gitu kan. Mungkin Allah pengen saya itu lebih kuat lagi gitu. Oke, Iya. hanya ujian ini ujian. Iya, Sabar, ini ya kan ujian. dunia kan ujian memang. Iya Kalau ujiannya habis nanti di akhirat kan sudah tidak ada ujian. iya. Oke, Mbak, biasanya di ujung dari podcast ini, podcast kata kunci itu, Iya, narasumber menyampaikan kata kunci. Nah, iya. kemudian kalau bisa juga ditambahkan dengan, harapan dan proses, pembelajaran ke depan untuk melihat situasi, jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga ke depan, Iya. mungkin bisa Mbak disampaikan. Mungkin untuk, masyarakat luas ya,
jangan menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu aib. Karena ini sebenarnya kan kita semua manusia sama kan. Di mata Tuhan kita derajatnya sama. Jadi tidak ada namanya laki-laki menyakiti perempuan apalagi sampai memukul, melukai begitu. Jadi saya juga pengen masyarakat luas terbuka bahwa ketika memang ada seseorang yang mengalami kekerasan, beri mereka dukungan. Gitu. Mungkin kata kunci yang bisa saya sampaikan ada kata mutiara dari Muhammad Hatta. Jika kamu mendidik anak laki-laki, maka kamu hanya akan mendidik satu orang. Tapi jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu telah mendidik satu generasi. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak bisa hadir di Kata Kunci. Semoga di video kali ini menjadi solusi atau menjadi di publik sana di luar orang bisa membuka mata bahwa kejadian-kejadian seperti ini itu sangat tidak bagus dan tidak apa ya? Tidak dibenarkan gitu. Ini bicara tentang manusia, bicara tentang kemanusiaan gitu. Harapannya ada sesuatu yang perlu menjadi solusi karena proses hukum juga sangat terbuka lebar ke depan untuk kejadian-kejadian seperti ini. Semoga tidak seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk terus tonton video Kata Kunci dan jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Thank you. Terima kasih Mbak.